Kisah horor pemandian jenazah tumbal pesugihan. Mayat menangis dan kulit tersayat-sayat dan bau nanah. Seorang pemandi jenazah bernama Bu Nur menceritakan pengalaman horornya ketika memandikan jenazah korban tumbal pesugihan. Mulai dari mayat yang menangis hingga tercium bau nanah. Ketika masuk ke dalam rumah duka, Bu Nur langsung mengucapkan salam kepada jenazah yang terbujuk kaku. Tiba-tiba saja keluar air mata dari sudut mata si jenazah yang sontak membuat para pelayat kaget. Kejanggalan juga terjadi ketika memandikan jenazah dan suaminya pun pingsan. Kejanggalan kembali terjadi di momen Bu Nur memandikan jenazah. Pertama, tangan jenazah kaku dan tidak bisa dilemaskan. Dia menceritakan seperti ada sosok yang menarik tangan jenazah dari sisi atas. Anehnya, saat jenazah akhirnya bisa dimandikan dan dikafani, suami jenazah tersebut justru pingsan bahkan sampai prosesi mau mensalatkan. Namun Bu Nur yang dari awal sudah tahu bahwa suami jenazah tersebut melakukan pesugihan, langsung to the point dan membisikkan bahwa aksi pingsannya hanya bohongan. Anehnya, sang suami tidak ikut pergi menyalatkan istri ke masjid. Begitu juga ketika istrinya hendak dimakamkan. Dia lebih memilih untuk berdiam di rumah. Saat dimakam, inilah kembali terjadi kejanggalan. Para pelayat yang ikut ke makam dikejutkan dengan kondisi tali pengikat jenazah sudah terlepas. Padahal kata Bu Nur, tali itu sudah diikat dengan erat saat proses mengkafani. Tidak hanya itu, Bu Nur juga mendapati tubuh si jenazah penuh dengan sayatan, tapi tidak berdarah. Padahal saat memandikan tidak ada sayatan di tubuh jenazah, ada bekas cakaran kuku, kata Bu Nur, di tubuh jenazah tersebut. Enggak berhenti sampai di situ, tiba-tiba saja tercium aroma seperti darah dan nanah di pemakaman jenazah korban tumbal pesugihan tersebut. Kondisi ini membuat para pelayat di pemakaman mundur. Bu Nur yang dari awal menyadari ada yang tidak beres dengan jenazah tersebut, langsung mengambil tindakan. Dia meminta perlindungan dan petunjuk dari Allah agar pemakaman jenazah tersebut dipermudahkan. Bu Nur menduga kondisi yang dialami jenazah dikarenakan ikut menikmati harta dari suaminya yang menjalani ritual pesugihan. Tumbal itu pun harus berasal dari keluarga kandung yang berjenis kelamin perempuan. Itu sebabnya yang menjadi tumbal adalah istri dan anak perempuannya, yang juga lebih dahulu meninggal karena menjadi tumbal pesugihan. Setelah proses pemakaman selesai, Bu Nur bicara empat mata dengan suami jenazah tersebut. Di momen itulah baru terungkap secara jelas selama ini suami si jenazah melakukan pesugihan dengan tumbal anak dan istri. Pesugihan itu dilakukan karena merasa sakit hati, dihina, dicaci karena hidupnya miskin. Dengan ritual pesugihan itu, bisnis bengkel yang dijalaninya berkembang cukup pesat.